4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, tempat di mana kita belajar memahami hidup dengan lebih dalam dan bermakna. Pernahkah kamu merasa penasaran? Apa sih sebenarnya makna hidup kita ini? Jawabannya bukan sekedar teori atau sekedar kata-kata bijak. Kalau kamu benar-benar ingin memahaminya, ada 3 tempat yang semestinya sekali seumur hidup kamu harus kunjungi. Tempat apa itu? Rumah sakit, penjara, dan pemakaman. Di 3 tempat ini, kita bisa melihat kenyataan yang sering kali kita lupakan tentang waktu yang tidak dapat kembali lagi, tentang kebebasan yang begitu sangat berharga, dan kehidupan yang akhirnya akan berakhir. Hari ini kita akan menggali pelajaran besar dari 3 tempat-tempat ini. Pastikan kamu simak sampai akhir, jangan kemana-mana, jangan di-cut videonya karena akan berpotensi gagal paham ya. Ini bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup selama-lamanya. Nanti kita bahas tentang 3 hal ini, sangat menarik tentunya. Teman-teman, hidup ini cuman sekali, cuman 1 kali. Jadi jangan habiskan dengan menyakiti orang-orang di sekitar kita atau menyakiti sesama makhluk Tuhan. Jika hari ini kamu masih suka sekali berbuat jahat kepada sesama dengan cara menyakiti, menipu, memanipulasi, atau merugikan orang lain, ingat ya, bahwa hidup ini bukan selama-lamanya. Hidup ini tidak abadi, teman-teman. Waktu itu terus berjalan dan setiap perbuatan akan kembali kepada diri sendiri, cepat atau lambat. Ingat itu. Orang yang kamu sakiti mungkin bisa memaafkanmu, tapi kehidupan punya caranya sendiri untuk mengajarkan suatu pelajaran. Jangan sampai menyesal ketika semuanya telah terlambat. Ya, gunakan hidup ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang berarti. Ya, sebarkan kebaikan, bantu sesama, dan jadikan orang yang dikenang bukan karena luka yang ditinggalkan, tapi karena cahaya yang diberikan. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa bukanlah harta ataupun kekuasaan, tapi jejak kisah ya, jejak kebaikan yang tertanam di hati orang lain. So pastikan tinggalkan yang baik-baik di memori seseorang. Jangan biarkan kamu itu dikenang sebagai sosok yang jahat ya. Teman-teman, sebelum kita mulai bahasan ini lebih dalam lagi, yuk kita berdoa sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha baik, yang maha bijaksana, pada hari ini kami merenungkan makna hidup melalui perjalanan di 3 tempat yang penuh hikmah, yaitu rumah sakit, penjara, dan pemakaman. Kami memohon kepadamu ya Allah, bimbinglah hati kami agar selalu bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan. Karena di rumah sakit kami belajar bahwa nikmat sehat adalah anugerah yang tak ternilai. Ya Allah yang maha baik, jauhkanlah kami dari jalan yang menyesatkan dan perbuatan yang mengekang kebebasan jiwa-jiwa kami. Lindungilah kami dari kesalahan yang dapat mengantarkan kami ke tempat yang penuh penyesalan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk memilih jalan yang benar, agar hidup kami penuh makna dan berkah. Dan ketika akhirnya kami harus menghadap-Mu,
Jadikanlah kehidupan kami penuh dengan kebaikan yang terus mengalir, meninggalkan jejak yang berarti bagi dunia yang kami tinggalkan. Ya Allah yang Maha Baik, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal kami, dan pertemukanlah kami kembali dalam keabadian yang penuh dengan cahaya. Allahumma amin. Teman-teman, sebelum kita mulai bahasannya tentang 3 tempat yang perlu kita kunjungi tadi, ya, saya mau berpantun buat kamu supaya menambah keceriaan kita, supaya kamu ceria dan saya juga sebagai host hari ini juga ceria dan tentunya membawakan tema ini penuh dengan semangat. Ya, ini pantunnya. Di penjara besi terkunci erat, menatap langit lewat celah sempit. Bebas itu mahal, jangan tersesat. Jagalah langkah, tetaplah bangkit. Nah, ini pantun tentang gambaran penjara, ya. Ini pantun, ada pantun lagi tentang rumah sakit, ya. Ke rumah sakit, lihat yang sakit. Air mata jatuh tak tertahan. Sehat itu nikmat yang paling sedikit, tapi disyukuri oleh yang kehilangan. Nah, itu maknanya dalam, ya teman-teman. Kemudian satu pantun untuk pemakaman, ya. Ke pemakaman hati bergetar, nama tertulis di batu nisan. Hidup itu hanya sebentar, berbuat baik jadi bekalan. Nah, ini maknanya semua dalam, ya teman-teman. Bisa menggali dari makna pantun tersebut 3 tempat yang perlu kita kunjungi. Mengapa kita perlu mengunjungi rumah sakit? Pasti sebagian dari kita pernah ya ke rumah sakit ataupun ke klinik, ya, ke klinik ataupun rumah sakit, ya. Mengunjungi rumah sakit itu bisa memberikan kita suatu pelajaran berharga tentang kehidupan jika kita menyadarinya, ya. Beberapa alasan mengapa kita perlu melakukannya, yaitu kita menyadari bahwa begitu berharganya sebuah kesehatan. Saat melihat orang-orang yang berjuang melawan penyakit mereka, kita akan lebih menghargai tubuh yang sehat saat ini. Hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh, seperti bisa bernafas lega atau berjalan tegak tanpa rasa sakit, ternyata itu adalah nikmat yang sungguh sangat luar biasa, karunia kesehatan yang sungguh tidak dapat dinilai dengan apapun, ya. Belajar dari arti kesabaran dan ketabahan. Di rumah sakit, kita melihat pasien yang bertahan dengan kesabaran dan keluarga yang tetap mendampingi dengan penuh kasih sayang. Ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk lebih kuat menghadapi kehidupan ini, menghadapi semua ujian hidup, ya. Kita dapat memahami bahwa hidup itu cuma sementara. Banyak pasien yang berharap sembuh, tapi ada juga yang tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, ini mengingatkan kita bahwa hidup itu bukan tentang seberapa lama, tapi bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang berarti tentunya bagi makhluk yang lain, ya. Kemudian dengan mengunjungi rumah sakit, kita dapat menumbuhkan empati dan rasa syukur. Ketika melihat orang lain dalam kesulitan, kita dapat belajar untuk lebih peduli. Kita juga jadi lebih bersyukur atas kondisi kita saat ini, karena ada banyak orang yang ingin berada di posisi kita saat ini. Ada banyak orang yang mengimpikan betapa dia mau di posisi kita saat ini, ya. Dengan mengunjungi rumah sakit, kita memiliki motivasi untuk hidup lebih sehat. Banyak penyakit yang bisa dicegah dengan gaya pola hidup sehat.
Dengan melihat melihat dampak dari penyakit itu, kita jadi lebih termotivasi untuk menjaga pola makan, menjaga olahraga, dan mengelola stres dengan baik. Ya, tentunya kita menerapkan gaya pola hidup sehat. Rumah sakit adalah tempat penuh pelajaran tentang betapa berharganya hidup sehat. Karena setelah melihat sendiri perjuangan di sana, kita akan lebih menghargai waktu yang kita miliki dan menggunakannya dengan lebih bijak, ya. Di rumah sakit kamu akan memahami bahwa tidak ada yang lebih nikmat daripada kesehatan. Di rumah sakit kita akan melihat banyak orang yang rela mengorbankan segalanya hanya untuk bisa merasakan nikmatnya sehat kembali. Jadi di sana orang-orang yang sakit itu pernah sehat seperti kita. Sehat, tidak ada suatu kendala, ya, tidak ada suatu penyakit. Tapi mungkin karena pola gaya hidup yang sembarangan dan mengakibatkan mereka berada terbaring di rumah sakit saat ini. Harta, waktu, bahkan kebebasan semuanya menjadi tidak berarti ketika tubuh tak lagi mampu berfungsi dengan baik, ya. Saat ini kita sehat, ya teman-teman. Saya dan kalian semua saat ini sehat. Seringkali kita lupa betapa berharganya kondisi ini. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Sampai akhirnya kita atau orang terdekat jatuh sakit. Di rumah sakit kita belajar bahwa sehat itu bukan sekedar bebas dari penyakit, tapi juga suatu anugerah yang memungkinkan kita untuk menikmati hidup, mengejar impian, dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Maka dari itu, sebelum kesehatan itu hilang, sebelum kesehatan itu berkurang, hargailah sejak dari sekarang. Jaga tubuh kita dengan baik, jalani pola hidup sehat, dan selalu bersyukur atas nikmat yang mungkin tampaknya sederhana, tapi sesungguhnya dampaknya luar biasa. Ya teman-teman, hargai dan sayangi tubuh badan kita. Oke teman-teman, kenapa kita perlu mengunjungi penjara? Tadi saya sebutkan juga, sekali seumur hidup kita perlu nih mengunjungi penjara. Mengunjungi penjara itu bisa memberikan pelajaran berharga tentang arti kehidupan, ya. Pilihan dan kebebasan itu sangat terbatas jika di dalam penjara, ya. Kita dapat menyadari betapa berharganya suatu kebebasan. Di luar penjara kita bisa berjalan sesuka hati, bertemu dengan orang-orang siapapun yang kita mau, siapapun yang kita suka, ya, yang kita cintai, dan menikmati hidup semau kita. Namun di dalam penjara, kebebasan adalah kemewahan yang hilang, ya, tidak dapat melakukan apa-apa. Banyak keterbatasan yang tidak dapat dilakukan karena dia di dalam penjara. Ini mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kebebasan yang kita miliki, dan kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan bijak, ya. Dengan melihat penjara, kita belajar dari kesalahan orang lain. Banyak orang di penjara bukan karena mereka jahat, tapi karena satu kesalahan atau keputusan buruk di dalam hidup mereka. Mengunjungi penjara itu bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kita harus selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Kita harus jeda dulu, berpikir dulu sebelum memulai keputusan, sebelum memutuskan, ya. Ketika kita mengunjungi penjara, kita memahami bahwa penyesalan itu datang di belakang. Penyesalan itu datang terlambat.
Di dalam penjara banyak orang menyesali masa lalu mereka, berharap dapat mengulang waktu dan membuat pilihan yang berbeda, tentunya pilihan yang baik ya. Ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, agar apa? Agar tidak terjebak dalam penyesalan di kemudian hari. Jadi teman-teman, kita meskipun hidup sesuka kita, tapi ingat ada batasan-batasan yang kita tidak dapat lampaui, supaya kita semua tidak terjebak dalam penyesalan yang merugikan di kemudian hari ya. Dengan melihat penjara, kita dapat melihat sisi lain dari kehidupan. Kehidupan di penjara itu keras dan penuh segala dengan keterbatasan. Bagi yang belum pernah mengalami, sulitlah membayangkan bagaimana sih rasanya kehilangan kebebasan itu. Ya mungkin bahkan tidak dapat membayangkan. Dengan memahami realitas ini, kita akan lebih menghargai kehidupan yang kita jalani saat ini ya. Dengan mengingat penjara, kita menumbuhkan empati dan rasa kepedulian. Tidak semua orang di penjara adalah orang-orang yang jahat ya. Ada yang terjebak dalam keadaan yang sulit, ada yang salah pergaulan, dan ada yang mungkin hanya melakukan kesalahan kecil tetapi harus menanggung akibat yang besar. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain dan lebih peduli terhadap mereka yang ingin memperbaiki diri. Ya, kesimpulannya apa? Semua itu, penjara itu adalah tempat di mana kebebasan menjadi barang langka ya. Di sana kebebasan menjadi barang yang sungguh sangat istimewa dan mahal harganya. Dan penyesalan itu seringkali datangnya terlambat. Mengunjungi tempat ini nih ya, mengunjungi tempat seperti penjara ini bisa menjadi pengingat agar kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup, menjaga kebebasan, dan selalu berhati-hati dalam setiap langkah-langkah kita, dalam setiap pengambilan keputusan yang kita buat ya teman-teman. Jangan sembarangan, karena sekali aja kamu mengambil langkah yang salah, terjerumus dan mengambil keputusan yang salah, kamu bisa berakhir di tempat ini, yaitu penjara. Di penjara kamu akan melihat bahwa kebebasan adalah hal yang sungguh sangat istimewa, hal yang paling berharga ya. Di penjara kita akan menyadari bahwa kebebasan itu adalah salah satu anugerah teristimewa, anugerah terbesar yang paling sering kita abaikan ya. Di luar penjara kita bisa pergi kemana aja, bertemu siapapun dan melakukan apapun yang kita inginkan. Namun ketika di dalam penjara, semua itu menjadi kemewahan yang tidak dapat dimiliki ya. Setiap langkah dibatasi, setiap pergerakan terbatas, setiap keputusan dikendalikan bahkan tidak didengar, dan waktu terasa sangat begitu lambat. Banyak orang di dalam sana menyesali satu kesalahan yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka mengerti bahwa kebebasan itu bukan sekedar bisa bergerak kemana saja, tapi juga kebebasan untuk memilih jalan yang benar ya. Maka dari itu teman-teman, sebelum kebebasan itu hilang, hargailah sejak dari sekarang. Gunakan dengan bijak. Hindari keputusan-keputusan yang dapat merugikan diri sendiri, dan jangan sia-siakan kesempatan untuk menjalani hidup yang jauh lebih baik ya. Jadi tetap selalu berhati-hati dan selalu berbuat positif, berbuat kebaikan, berbuat yang bermanfaat, supaya hidup kita tidak ending di penjara ya, yang merampas kebebasan kita. Mengapa kita perlu mengunjungi pemakaman? Ini tempat terakhir yang perlu kita ingat juga. Dapat kita petik pelajaran dari pemakaman.
Mengunjungi pemakaman memberikan pelajaran mendalam tentang kehidupan ya teman-teman, yaitu kematian dan makna keberadaan kita di dunia ini. Berikut beberapa alasan ya mengapa kita perlu melakukannya. Yang pertama mengingatkan kita bahwa hidup itu hanya sementara, cuma sementara. Pemakaman adalah tempat di mana semua orang tanpa memandang status, kekayaan atau jabatan ya berakhir. Ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sesaat, dan pada akhirnya kita semua akan kembali ke tanah tanpa membedakan status. Dengan mengunjungi pemakaman mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bermakna. Melihat batu nisan dengan berbagai nama dan tanggal membuat kita bertanya, apa yang akan dikenang orang tentang kita saat kita pergi nanti? Ya, dengan mengunjungi pemakaman menginspirasi kita untuk hidup dengan lebih baik, meninggalkan jejak kebaikan, meninggalkan cerita kebaikan, meninggalkan memori yang indah, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki supaya kita dikenang sebagai orang yang baik, bukan orang yang jahat ya. Semua orang mau mengingat kamu sebagai orang yang bijaksana, orang yang baik. Jangan orang yang membuat kejahatan di mana-mana. Ketika kamu meninggal nanti, kamu akan dikenal sebagai orang yang merugikan ya. Dengan mengunjungi pemakaman menyadarkan kita bahwa harta dan kedudukan tidak dibawa mati. Banyak orang yang mengejar hartanya saat ini dan jabatan, berlomba-lomba seolah-olah mereka akan hidup abadi, hidup selama-lamanya. Tapi ketika kita melihat pemakaman, kita melihat bahwa semua itu tidak ada gunanya lagi, tidak berarti lagi. Yang tersisa hanyalah apa? Amal kebaikan, cerita kebaikan, perbuatan yang baik dan positif, dan cinta dari orang-orang yang kita tinggalkan. Dengan mengunjungi pemakaman mengingatkan kita untuk lebih bersyukur. Ketika melihat kuburan, kita sadar bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bernafas hari ini. Kita masih dapat bergerak dan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas setiap hari yang kita jalani. Dengan melihat pemakaman, mendorong kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama kita, dengan sesama makhluk Tuhan. Banyak orang baru menyadari pentingnya seseorang setelah mereka pergi, setelah mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dengan mengunjungi pemakaman mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, meminta maaf sebelum terlambat, dan mencintai mereka dengan sepenuh hati kita tanpa mengharapkan imbalan apapun ya, dengan tanda kutip. Pemakaman bukan hanya tempat kesedihan, tapi juga tempat penuh hikmah. Dari sana kita belajar bahwa hidup ini singkat ya teman-teman, sangat singkat. Dan yang benar-benar berarti bukanlah seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan, dengan bermanfaat, dengan positif, dengan cinta dan makna kepada diri kita maupun kepada orang lain. Di pemakaman kita akan menyadari bahwa kita hanyalah sekedar tamu di bumi ini. Hidup kita itu seperti ibaratnya awan kabut yang muncul sebentar dan kemudian akan lenyap selamanya. Di pemakaman kita akan menyadari bahwa kita hanyalah tamu di bumi ini. Semua dari kita hanyalah tamu yang datang cuma sebentar, numpang lalu.
ya. Kemudian kita pergi tanpa bisa bernegosiasi, tanpa bisa menawar-nawar waktu. Tidak dapat ditawar lagi jika waktu itu sudah tiba, ya. Seperti kabut yang muncul di pagi hari dan lenyap saat matahari terbit, tidak dapat bertahan lagi di situ, dan dia juga tidak dapat memohon kepada matahari untuk membiarkan dia stay. Dia harus pergi, ya, dengan terbitnya matahari. Begitulah hidup. Begitulah gambaran hidup kita semua. Cepat atau lambat, semua yang kita kejar, harta, jabatan, nama, popularitas, ya, ketenaran, akan hilang maknanya. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanyalah amal, perbuatan, kenangan, memori yang baik, memori yang indah, memori yang sweet yang kita tinggalkan bagi orang-orang yang mengenal kita, ya, bagi sanak saudara kita maupun sahabat-sahabat kita. Saat berdiri di antara batu nisan, kita akan memahami bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki dunia ini. Kita hanya melewatinya sementara, sesaat, dan waktu itu begitu cepat. Maka sebelum waktu kita habis, mari gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Lebih banyak memberi, lebih banyak mencintai, lebih banyak berbuat kebaikan. Karena pada akhirnya yang benar-benar berharga itu bukanlah berapa lama sih kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri, ya. Suatu hari nanti tanah yang kita pijak ini akan menjadi atap kita esok hari. Hiduplah dengan penuh hati, dengan sepenuh hati yang positif, karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok, ya teman-teman. Kata-kata ini begitu dalam dan penuh makna. Tanah yang hari ini kita pijak dengan bebas, dengan sesuka hati kita mau lompat-lompat, kita mau melakukan apapun, tanah yang kita pijak hari ini suatu hari nanti akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Kita adalah pengingat bahwa hidup ini cuma sementara, dan setiap detik yang kita miliki adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Gunakan, manfaatkan dengan semaksimal mungkin, yang sebaik-baiknya. Perbuatlah yang terbaik setiap detiknya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk memaafkan, atau kita masih punya kesempatan untuk meminta maaf, atau kita masih punya kesempatan untuk mencintai lebih dalam atau mengejar mimpi-mimpi yang tertunda, ya. Karena itu hiduplah dengan sepenuh hati, berbuat baik tanpa ragu, mencintai tanpa menunda, dan bersyukur atas setiap momen kecil yang kita miliki. Jangan biarkan penyesalan datangnya terlambat, sebab pada akhirnya yang tersisa itu bukanlah harta ataupun jabatan ataupun ketenaran, kepopularitasan kita, melainkan jejak kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang-orang yang kita kenal, di hati orang-orang yang pernah kita temui, di hati orang-orang yang kita cintai. Seperdetik yang lalu telah menjadi bagian dari memori, ya teman-teman. Waktu itu terus bergerak maju, tanpa bisa dihentikan, tanpa bisa diperlambat, tanpa bisa dinegosiasi. Seperdetik yang lalu kini hanya menjadi bagian dari memori kita. Sesuatu yang tidak dapat diulang kembali, tidak bisa diperbaiki, namun hanya dapat bisa dikenang. Itulah mengapa setiap momen dalam hidup ini begitu berharga. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi kenangan esok hari. Apakah kita ingin mengisi hidup ini dengan penyesalan atau dengan kebahagiaan dan penuh makna?
Gunakan setiap detik dengan bijak. Hargai waktu bersama orang-orang tercinta. Lakukan yang terbaik dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan, dan jalani hidup ini dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya hidup adalah kumpulan momen yang kita ciptakan sendiri, bukan akibat orang lain, tapi kita sendiri yang meng-create-nya, kita sendiri yang menciptakannya, ya teman-teman. Jadi teman-teman, hidup ini memang penuh misteri, tapi satu hal yang pasti, kita semua hanya singgah sementara. Rumah sakit mengajarkan kita bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar. Penjara mengingatkan kita bahwa kebebasan itu tidak ternilai, begitu istimewa. Dan pemakaman menyadarkan kita bahwa waktu kita di dunia itu sungguh sangat terbatas dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jangan tunggu sakit untuk mulai bersyukur. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Dan jangan tunggu ajal untuk mulai menjalani hidup dengan sepenuh hati, karena setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk berbuat baik, mencintai lebih dalam, dan meninggalkan jejak yang berarti. Intinya meninggalkan jejak yang penuh dengan kepositifan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan sedikit membawa kamu ke dalam positif, jangan lupa like, share, and subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari sini, ya. Tetaplah jadi pribadi yang lebih baik setiap hari, ya. Salam penuh makna, dan ingat, hiduplah hari ini seolah-olah esok tak lagi dijanjikan. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.